Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Naomi, Bu Amel, Saudara Tommy, Pak Afun, Ibu Afun, Pak Stanley, Yolanda, Pak Peter, Pak Rudi, Pagi, Pak. Pak Peki sekeluarga. Shalom, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang hari ini mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan, keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami hari ini, kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kami. Kami bisa-bisa Tuhan mengucap syukur yang Tuhan karuniakan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar akan mulai ibadah raya pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, menuntun kami ya Tuhan, dalam ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami, dan juga kami menerima berkat firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membawa kami menuju kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk worship leader yang bertugas, gembala kami juga yang menyampaikan firman Tuhan, dan hikmat Tuhan akan dapat membawa, memimpin pujian penyembahan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Teknologi Zoom ini yang kami gunakan untuk ibadah kami, mohon Tuhan berkati agar dapat lancar dan digunakan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang belum hadir ya Tuhan, kami mohon Tuhan tuntun semua agar kami sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Ibu Vero, silakan. Baik. Lanjut ke Pak Riji, Pak. Silakan Pak Riji. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Apa kabar semua? Oke, puji Tuhan. Saat ini kita akan beribadah, walaupun kita melalui Zoom, tetapi saya percaya kita tetap semangat. Kita ada hingga saat ini karena anugerah Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu kita tetap mengucap syukur, walaupun di lain pihak ada beberapa saudara, bahkan kita juga merasa sedih dengan ditinggal orang-orang yang terkasih, yang kita kenal baik, yang kita bersahabat dengan mereka dan keluarga kita sendiri. Tapi biarlah kita tetap bersuka cita, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu Allah melakukan yang terbaik dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini ada di depan kamera masing-masing untuk kita beribadah dalam ibadah Zoom Moriah Blessing Family pagi hari ini, mari kita bersuka cita, kita akan memuji menyembah Tuhan. Ya, terima kasih buat anugerah Tuhan bahwa dipercayakan untuk saya
memimpin puji-pujian pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamaku, bersamaku Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari kembali kita katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, bersamaku Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagimu. Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Hanya anugerah-Mu, hanya perkenan-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, syukur hanya bagimu. Kami naikkan segala puji dan hormat, kuasa kemuliaan hanya bagimu itu. Haleluya, haleluya. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Bunyi ya? Bisa ya? Itu paling Pak Ricci, mohon di unmute Pak Ricci. Dahsyat, terima kasih banyak Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi. Semua yang bersuka cita pagi hari berkata, amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semua yang bernapas, pujilah Tuhan. Yo, oh, oh, oh. Yeah. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan
menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari semua puji sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Tuhan penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, oh haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Semua yang bernapas harga ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, oh amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Tuhan Yesus layak dipuji, disembah. Dia penebus yang luar biasa, raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur atas anugerahnya, kasihnya yang terbesar itu yang telah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Kasih yang terbesar itu yang sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita hingga saat ini. Oleh sebab kita bersyukur, kalau sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus juga, kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Oh, kasih-Mu terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia,
hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau ku kagumi Tuhan, kasih-Mu, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ditemukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya kembalikan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilahkan Pak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat seluruh jemaat Moria Blessing Family.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan, juga perkenanan Tuhan. Kita masih bisa bernafas sampai pagi hari ini, kita masih bisa beribadah sampai hari ini, karena Tuhan punya tujuan buat hidup kita semua. Tidak ada seorang pun yang diberikan nafas oleh Tuhan kalau Tuhan tidak punya tujuan untuk mereka tetap hidup. Oleh sebab itu, pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus. Apabila saudara ada pergumulan, saudara ada berbagai macam perasaan-perasaan yang saudara rasakan saat ini, sesuatu yang saudara mungkin tidak bisa ungkap. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi bukan untuk hal yang jahat, tapi untuk sebuah kebaikan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami umat-Mu kembali dikumpulkan oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena perkenanan Tuhan. Berkatilah kami pada saat ini ya Tuhan, dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah roti hidup, karena firman-Mu adalah makanan buat roh kami. Kami percaya ketika roh kami hidup, maka jiwa kami pulih, tubuh kami sehat. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi, firman-Mu berkata itu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami akan terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Mari kita lambaikan tangan semua. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita bisa beribadah kembali pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya perlu sharing sedikit di awal tentang keadaan saya, bahwa selama saya menggembalakan sebuah sidang jemaat, ya, baik waktu di Amerika, ya, dari tahun 2007, lalu saya tiba di Indonesia, saya tetap melayani, dan ketika ayah saya sakit, Pak Roni 2015, ya, saya dipercaya untuk sementara waktu itu untuk menggantikan beliau, dan tiba waktunya waktu beliau wafat tahun 2017, ya, saya dilantik di depan peti jenazah. Dan 2 minggu terakhir ini sebenarnya posisi saya sulit sekali untuk berkhotbah. Entah kenapa dalam batin saya begitu bergumul, bukan karena takut. Saya tidak takut, saudara. Bukan karena cemas. Karena saya percaya roh takut itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Karena roh Tuhan itu memberikan kepada kita damai dan sejahtera. Tapi ada perasaan di batin saya tentang bagaimana kita bisa berjalan terus dalam situasi seperti ini. Artinya, saudara, bahwa semua kita pasti mengalami, ya, pergumulan-pergumulan hari-hari ini, ya. Tidak ada yang tidak merasakan apa yang terjadi hari ini, dari anak-anak sampai orang tua, semua mengalami pergumulan-pergumulan, ya. Tadinya mereka yang mau sekolah di bulan depan ini mungkin saja bisa tertunda untuk ketemu secara fisik kembali. Kita yang sudah mulai ibadah hampir 1 tahun harus di lockdown lagi. Dan saya juga tidak tahu, sekalipun kita sudah mengumumkan selama bulan Juli ini kita tidak ibadah dulu. Tapi saya tidak tahu perkembangan yang terjadi di waktu-waktu yang ke depan. Itu jadi pergumulan saya. Dan bagaimana gereja yang kita sewa selama 1 bulan ini mungkin tidak terpakai. Lalu bulan depan
Ya, kita juga tidak tahu, saudara, bagaimana kita akan memakai gedung gereja itu. Kalau dihitung secara finansial, sepertinya sayang ya gedung itu kosong selama 2 bulanan lah kurang lebih. Ditambah lagi, saudara, ya hari ini mulai tepatnya kemarin kita tidak bisa kemana-mana. Artinya hanya hal-hal penting dan mendesak yang kita bisa lakukan. Ya, kita tidak bebas seperti biasanya. Bahkan informasi-informasi yang kita terima, ada virus varian baru ya yang lebih sadis ibaratnya begitu ya, cepat sekali bekerjanya, cepat sekali untuk membuat orang-orang yang terpapar virus tersebut, mereka dalam kondisi yang penuh dengan perjuangan, saudara. Belum lagi bagaimana dengan mata pencaharian mereka yang berusaha, para pengusaha-pengusaha, ya mal diminta tutup, ya warung-warung kecil, makanan-makanan di pinggir jalan yang berjuang mencari hidup, mereka harus cepat tutup, saudara, dan tidak boleh makan di tempat, semua harus delivery order, ya. Tambah lagi kemarin kita mengalami ya dalam kurun waktu 3 minggu saja, ya 3 orang dari saudara-saudara kita, keluarga Moria Blessing Family juga dipanggil Tuhan, saudara. Kita bergumul semua. Sekali lagi saya tidak takut dan cemas karena saya tahu Allahku menyertai aku. Allah kita menyertai kita semua. Tapi mari kita sama-sama pagi hari ini kita hanya bisa datang ke hadirat Tuhan. Saya mau ajak saudara melihat satu kebenaran bahwa waktu Yesus sudah bangkit dari kubur pada hari yang ketiga, murid-murid tidak tahu waktu Yesus bangkit. Dan mereka ada di sebuah rumah dan Alkitab berkata di Yohanes Yohanes pasal yang Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26, di situ diceritakan bahwa mereka berkumpul di satu tempat dan mereka mengunci pintu mereka. Ya, supaya tidak ada orang-orang yang tahu kumpulan murid-murid ini. Mereka dalam kebimbangan, mereka dalam ketidakpastian, mereka kehilangan arah, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka adalah murid, mereka lagi belajar mengenal Tuhan. Seperti kita hari ini, mungkin kita merasa saya harus gimana Tuhan. Saya yakin saudara kita adalah orang-orang yang belajar takut akan Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita semua? Siapa saudara percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Saudara, waktu murid-murid berkumpul di tempat itu, saudara, ya Pak Betani bisa buka Yohanes 20 ayat 26. Saudara, di situ mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 20, ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Terima kasih Pak Betani. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah ayat pembuka saya. Ya, saya pun bersyukur bahwa ada damai sejahtera bagi kita pagi hari ini. Karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Apapun keadaanmu, apapun yang kau rasakan saat ini, Tuhan berkata, Dia hadir di setiap relung-relung hati kita. Dan Dia berkata, damai sejahtera bagimu. Saudaraku, bayangkan kalau tidak ada Yesus dalam hidup ini, apa jadinya saya dan saudara? Ya, saya tipikal orang yang juga mudah khawatir. Ya, kalau sudah khawatir, saya suka temperamen, saudara ya, marah-marah, ya, nggak mau ditemui, pergi menyendiri gitu.
Ya saya nggak tahu saudara-saudara seperti apa ya ketika saudara ada dalam situasi terjepit. Ya tapi saya bersyukur. Kita harus bersyukur bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus Amin, amin. ada di tengah-tengah kita. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya sudah menyiapkan satu khotbah. Saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini, bahwa jangan takut, engkau tidak sendirian. Saudara, kita tidak sendiri. Waktu itu Elisa, saudara, dikepung oleh tentara Aram, saudara ya. Saudara, dan begitu banyaknya pasukan yang ingin menangkap Elisa, dan Elisa berkata kepada bujangnya, apakah kau tidak melihat di sekeliling ini? Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan supaya bujangnya ini bisa melihat apa yang Elisa lihat. Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan celikkan mata bujangku supaya dia bisa melihat. Saudara, ketahuilah, ketika Elisa berdoa, maka mata bujangnya melihat begitu banyaknya pasukan Allah menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengizinkan sesuatu terjadi, baik yang buruk, baik yang baik, saudara. Itu terjadi kalau tidak ada izin Tuhan. Saudara, sekalipun kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, yang buruk, yang menakutkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, pagi hari ini saya ingin katakan, jangan takut, engkau tidak sendirian. Dan Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk dalam hidup kita. Ada haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Saudara, mari kita melihat, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini Ulangan 31 ayat yang ke-8. Pagi hari ini ayat ini akan berbicara kepada kita bahwa Dia ada. Dia ada. Yesus ada. Dia berkata dia akan berjalan bersama kita. Bahkan dia ada di depan mendahului kita. Dia menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara, dalam ayat ini saja kita bisa melihat ada 5 janji Tuhan. Dia berjalan di depan kita. Dia menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan yang terakhir, dia akan memulihkan hati kita. Dia berkata, jangan takut dan jangan patah hati. Wow, luar biasa. Pagi hari ini, saudara, saya ingin ajak saudara memuji Tuhan sejenak. Saudara bernyanyi masing-masing pribadi. Bila engkau merasa berat, engkau datang kepada Tuhan. Dan setelah itu kita akan berdoa buat ayat ini, supaya ayat ini memberikan kepada kita kekuatan baru. Ayat ini memberikan kepada kita kelepasan. Ayat ini memberikan kepada kita keyakinan. Ayat ini memberikan kita pemulihan. Bahwa Tuhan, Dia yang akan berjalan di depan kita. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan Dia akan memulihkan kita. Haleluya. Mari Pak Betani, kita dengarkan lagu ini bersama-sama. Saudara bisa bernyanyi ya bersama-sama tapi tetap di mute, saudara. Lagu ini sangat memberkati saya sepanjang malam tadi saya menyiapkan khotbah ini. Mari kita ambil posisi menyembah, saudara. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Tuhan berkata, Dia ada di depan kita. Dia menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita.
Suaranya tidak ada, Pak Betani. Yesus terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Mari jemaat Tuhan, kita Yesus, sembah Dia. apa yang harus ku buat? Kita datang ke hadirat Tuhan. Mari datanglah, Dia selalu Dia peduli. peduli akan hidup kita. Ku datang, Yesus, Dia pikul segala Oh, pulih pagi hari ini. bebanku. Segala bebanmu dipulihkan oleh Tuhan pagi hari ini. Sujud di altarnya, ku Kita bawa hidup kita kepada Dia. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kalau kau ada salah, Dia ubah Dia ampuni dosamu. barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lord, hanya hadirat Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan pagi hari ini kita ada. Apa yang harus ku buat? Datang Yesus yang pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, hidupku ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa Engkau akan berjalan di depan kami ya Tuhan.
Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menyertai kami. Engkau akan memulihkan kami. Pagi hari ini, dalam ibadah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa, kita semua berdoa dengan iman yang sama. Biarlah damai sejahtera dari Roh Kudus melimpah menyertai kita semua. Engkau kuat, Engkau sembuh, Engkau pulih oleh karena janji-janji Tuhan. Engkau yang ada dalam kecemasan, Engkau yang sedang membutuhkan pertolongan mujizat Tuhan. Pagi hari ini, terima mujizat Tuhan, terima penyertaan Tuhan, terima damai Tuhan, terima sukacita dari Tuhan. Sebab Dialah yang berjanji, dan Dia kalau sudah berjanji, Dia pasti menepatinya. Haleluya, haleluya. Bapak, Kau jamah jemaat pagi hari ini, Bapak, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jamah jemaat-Mu pagi hari ini, Bapak. Mereka membutuhkan. Siapa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, mari kau rendahkan hatimu, kau angkat tanganmu bersama-sama dengan saya pagi hari ini. Kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mohon perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan kepada kita, ya, ini janjinya. Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita, dan Dia akan memulihkan kita. Siapa kau percaya? Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan dengan iman, ya. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya ayat ini menjadi bagianku. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara, Yesus adalah pemberian yang terbaik bagi kita. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, pagi hari ini saya juga percaya bahwa Yesus adalah pemberian terbaik bagi kita. Ya, Tuhan memberikan Yesus bagi kita. Dia serahkan Yesus untuk menebus dosa kita. Dia memberikan Yesus kepada kita supaya kita menjadi seperti Kristus. Kenapa kita harus menjadi seperti Kristus? Karena disitulah kita akan dikaruniakan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Saudara, hari-hari ini mari kita fokus. Saya mau bawa 4 hal pagi hari ini. Ya, yang pertama saudara, ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, perhatikan ayat ini. Ayat ini adalah ayat untuk memberikan peringatan buat kita. Supaya kita memperhatikan hidup kita hari ini. Kita diperingati, ya. Dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Ya, seksama itu teliti, dengan cermat, ya, dengan sebuah penelitian yang mengevaluasi diri kita. Artinya kita harus meneliti hidup kita. Tuhan mau hidup kita diperbaiki hari ini. Perhatikan kamu hidup. Ya, jangan seperti orang bebal. Tuh, ya. Kita nggak boleh jadi orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Ya, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita melihat tentang arti orang bebal. Ya, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang bebal tidak cepat menanggapi sesuatu. Dia tidak tajam dalam berpikir atau bodoh. Itu firman Tuhan, saudara. Ya, ada banyak ayat menggambarkan tentang kebodohan-kebodohan. Ya, saudara, tapi Tuhan mau kita tidak seperti orang bebal. Ya, kita harus lihat situasi sekarang ini adalah peringatan buat kita. Ya, saudara ingatkan di kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 kemarin, ya saudara, waktu Nabal itu dikatakan bebal. Siapa Nabal? Nabal adalah orang yang pernah ditolong oleh Daud, saudara. Ya, Daud menolong Nabal. Ya, Daud membela Nabal. Ya, Daud berjuang untuk Nabal. Tapi ketika Daud mencoba untuk minta tolong kepada Nabal, Nabal tidak tahu terima kasih, saudara. Malah Nabal tidak menolong Daud. Saudara, arti orang bebal di sini mungkin bisa saya gambarkan hari-hari ini adalah saudaraku, saudara jangan lupa bahwa Tuhan kita sudah menolong kita. Jangan karena peristiwa hari-hari ini kita lupa kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Setuju Bapak Ibu? Ya, jangan lupa bahwa engkau sudah ditolong Tuhan berkali-kali, setiap detik, setiap saat. Jangan kita jadi orang bebal, lupa sama kebaikan Tuhan. Kita malah melihat yang kelihatan. Kita malah menyalahkan Tuhan mungkin. Kita malah hati kita jadi enggak beriman lagi kepada Dia. Itu orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak cepat tanggap. Kalau saudara tahu bahwa situasi sekarang memang sepertinya menekan hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita menanggapinya dengan positif. Ya, saudara, kita menanggapinya dengan respon yang benar, saudara. Ya, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Itu Mazmur 53 ayat yang kedua. Orang bebal selalu bilang begini, mana Tuhan? Kok keadaannya begini? Kok saya menerima begini? Kok keadaan Indonesia semakin seperti ini? Kok begini, saudara? Itu perkataan orang bebal. Kenapa dikatakan perkataan orang bebal? Karena dia tidak berpikir dengan cermat. Dia tidak meneliti hari-harinya. Bahwa Tuhan sudah menolong dia. Tuhan sudah berulang kali datang kepada dia. Ingin selalu memperbaharui hidup kita. Ingin selalu membuat kita menjadi orang-orang yang sukses. Saudara, berkali-kali Tuhan datang kepada kita melalui firman-Nya. Dan Tuhan nyatakan pertolongannya sampai hari ini. Oleh sebab itu pagi hari ini jangan jadi orang bebal. Katakan bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan saya. Allah itu menyertai hidup saya. Ulangan 31 ayat yang ke-8, Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia akan memulihkan kita. Itu perkataan orang arif. Kalau orang bebal dia nggak ngomong gitu, dia bilang di mana Tuhan kok begini, bersungut-sungut. Siapa mau jadi orang tidak mau jadi orang bebal? Boleh angkat tangan? Ya, jangan jadi orang bebal ya. Ya, amin. Ya, orang bebal tuh orang yang sembarangan berpikir, ya. Orang yang enak aja cara pikirnya itu, pokoknya berpikir dengan tidak ada kebenaran yang mendukung dia. Pagi hari ini jangan jadi orang bebal, tetapi karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini perkataan orang arif, saudara. Dia percaya ayat ini. Orang arif adalah orang yang berilmu. Wah, dikatakan di kamus, saudara ya. Dan orang yang berilmu ini, dia punya kemampuan untuk mengerti dan memahami sesuatu. Siapa mau jadi orang arif pagi hari ini? Amin. Saya mau jadi orang arif. Apa itu orang arif? Dia melakukan pekerjaan yang baik. Hanya yang baik. Hanya yang memuliakan Tuhan, hanya yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang arif ini, dia akan berjuang buat keluarganya, dia akan memprotek keluarganya, dia akan menjadi berkat. Yang pria jadi imam, yang wanita menjadi penolong, anak-anak menghormati orang tua, mendoakan orang tua, suami istri saling mendoakan. Itu orang berilmu, dia tahu harus berbuat apa. Karena firman Tuhan bilang, kita ini buatan Allah.
Yesus yang menciptakan kita, saudara. Hidup baru itu dijadikan buat kita. Supaya apa? Hari ini, besok, dan seterusnya. Engkau melakukan pekerjaan yang baik. Sekarang hari Minggu. Minimal saya komitmen 3 kebaikan yang saya lakukan buat keluarga saya. Ya, saya harus komitmen. Saya harus lakukan buat istri saya apa. Ya, misalnya tidak boleh bernada tinggi sama dia, saya mengantar dia atau saya menghibur dia, ya. Saya bersama anak-anak kemarin, kebetulan Milka datang ke rumah, ada satu pekerjaan baik yang saya lakukan, saya ajak anak-anak datang untuk berdoa bersama-sama, saya kasih tabur firman Tuhan, saya memberikan fungsi saya, saudara, itu pekerjaan baik. Pria-pria, hari ini tetapkan dirimu ya untuk menjadi orang arif. Ada 4 hal yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, menetapkan ya waktunya untuk menetapkan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Daniel, dia menetapkan dirinya untuk tidak makan atau tidak menjamah yang najis. Hari ini semua kita tetapkan dirimu. Ya, ini orang arif nih, dia berilmu, dia nggak mau bergaul dengan dosa lagi, dia tidak mau balik ke hidup lama, dia tidak mau lemah, dia tidak mau digoncang imannya. Tapi orang arif adalah orang yang menetapkan, orang yang punya ketetapan. Hari ini aku akan baca 3 fatsal, hari ini minimal 5 menit aku akan menyembah Tuhan. Setelah itu aku akan berfungsi. Kalau aku pria, aku suami, aku akan berfungsi. Tek, 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 tek. Saudara punya ketetapan mulai pagi hari ini. Saudara lakukan yang baik. Saudara bekerja dengan baik. Saudara, karena Tuhan menyertai kita semua. Yang kedua, ya, saudara, bukti kita melakukan sesuatu yang baik. Kita boleh melakukan apa saja. Tapi ingat, ciri-ciri pekerjaan baik itu berguna dan membangun. Ya. Segala sesuatu boleh, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, ciri pekerjaan baik adalah berguna. Yang kedua adalah membangun. Berguna buat diri sendiri, berguna buat orang lain, berguna untuk kemuliaan Tuhan. Dan ciri yang kedua dari pekerjaan baik adalah kita mampu membangun diri kita sendiri. Hanya persekutuan dengan Roh Kudus kita akan mampu tetap mempertahankan iman kita. Itu boleh dilakukan dan itu membangun. Kalau yang nggak boleh, yang nggak membangun, ya saudara tahulah perbuatan apa, ya kegiatan apa yang membosankan, yang akhirnya menimbulkan konflik, ya hanya mendatangkan perpecahan. Itu tidak membangun. Mungkin kau berpikir boleh kok, saya main game mulu, boleh nggak? Boleh. Tapi apakah itu berguna? Ya saudara marah-marah terus. Ya, apakah itu berguna? Marah boleh nggak? Boleh. Ya, tapi apakah itu membangun atau berguna? Tidak berguna. Buat apa marah? Marah tidak menyelesaikan masalah, bersungut-sungut, kepahitan, kecewa. Ya, saudara pilihan saudara, tapi itu tidak berguna. Makanya saudara diperintahkan pagi hari ini untuk menjadi orang arif, orang berilmu yang mengerti kebenaran supaya saudara terluput dari bahaya, terluput dari ganasnya dunia ini saudara. Ya kita harus belajar hari-hari ini hanya melakukan yang berguna dan membangun. Ya, yang kedua saudara, kita harus mengatur waktu. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari ini saudara, saudara atur waktu saudara, ya. Saudara adalah orang arif, ya. Pergilah ke tempat-tempat nih, efektifkan waktu Anda, maka Anda akan meraih sukses. Ya, sukses itu keberhasilan, sukses itu impian kita. Periksa waktu, manajemen waktu, jangan sembarangan. Jadwal kegiatan saudara, ya, lalu target hanya yang mendesak dan penting. Lalu bicara kesempatan, jangan menunda. Kalau saudara mampu, saudara lakukan saat itu. Jangan ditunda-tunda saudara. Yang terakhir adalah fokus. Mari kita jadi orang arif. Orang arif adalah dia tahu apa yang dia lakukan. Dia mempunyai kegiatan yang pasti, yang enggak sembarangan. Yang kedua, hanya lakukan yang mendesak dan penting hari-hari ini. Yang ketiga, jangan
lewatkan kesempatan dengan engkau menunda untuk melakukan hal-hal yang baik, saudara. Yang keempat adalah fokus. Wah, luar biasa. Yang ketiga, saudara, memilih pergaulan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, ini untuk anak-anak muda nih. Anak-anak muda, engkau yang beribadah hari ini, besok dan seterusnya, pilihlah pergaulan ya yang baik, jangan pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana dan dengan siapa Anda menghabiskan waktu Anda, demikianlah Anda. Ya, jangan mencari teman yang membuat Anda nyaman, tetapi carilah teman yang memaksa Anda terus berkembang semakin maju, saudara. Ini adalah sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai orang arif. Ya, kita nggak boleh sembarangan bergaul hari-hari ini. Ya, kita nggak boleh ada di area nyaman. Ya sudah, kamu nggak usah doa, udah nggak perlulah begini. Diajak doa, diajak menyembah Tuhan, diajak untuk mencari Tuhan, diajak untuk ibadah tengah minggu. Aduh, saya lagi begini, itu nyaman. Saudara, nyaman yang menurut saudara enak. Tetapi carilah orang yang memaksa saudara untuk berkembang. Saudara, tugas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ya sebagai orang rohani, orang tua rohani maksud saya kepada saudara semua. Saya mengajak saudara untuk sedikit mematikan keinginan dagingmu, saudara. Hari-hari ini engkau harus ada di tempat pergaulan. Nanti hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu, namanya ibadah penyegaran rohani. Kita akan menyembah lagi, kita akan dengarkan renungan singkat, saudara. Ya, mungkin ini nggak enak, saudara, harus ada di tengah minggu. Saudara, secara daging, saya bisa harusnya begini, tapi saya mau ajak saudara, ini adalah komunitas ilahi, di mana di dalamnya ada Kristus di tengah-tengah kita. Hari Rabu kita ada ibadah, hari Jumat kita ada doa. Saudara tinggal ngeklik, saudara tinggal pencet di HP saudara. Saudara juga harus belajar bersyafaat. Saudara harus juga belajar menjadi berkat lewat doa-doa kita. Kita bersekutu dengan Roh, yaitu Roh Allah, di mana Dia akan berbicara kepada kita dan Dia akan memperlengkapi kita dari hari ke hari. Oleh sebab itu yang ketiga ini orang arif, dia ada di tempat di mana Roh Kudus itu ada. Jangan meninggalkan Roh Kudus, jangan meninggalkan Tuhan, saudara. Ya, yang terakhir, saudara, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ada jaminan hari depan yang penuh dengan harapan. Orang arif dia adalah orang yang beriman. Katakan, orang arif adalah orang yang beriman. Amin, saudara. Saudara beriman bahwa ada jaminan hari depan. Ya, sekalipun seandainya kita sudah melihat banyak orang yang dipanggil Tuhan hari-hari ini, saudara. Ada jaminan hari depan bahwa ada sorga, ada kemuliaan Tuhan yang akan diberikan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Luar biasa. Dan kita pun yang masih hidup hari ini ada jaminan yang penuh dengan harapan untuk hari depan kita. Mari kita bergerak maju, ya, saudara. Kita tetap bergerak maju, tetap optimis, jangan pesimis. Amin, jemaat Tuhan, tetap optimis. Katakan, saya optimis, saya percaya ada kemenangan, ada sukacita, ya. Kita bergerak maju, jangan mundur, ya. Angel, Om Ervin lihat Angel, ya. Angel, bergerak maju. Oke, Nak? Ya, kasih tahu teman-teman kamu tuh di gereja. Teman-teman, ayo kita komsel. Ya, buat komsel, tinggal hubungi Pak Betania. Om, saya mau komsel, tolong buatin link Zoom. Wah, nanti Pak Betania, Joshua, ya, anak-anak teens ini berkumpul lewat Zoom, ya. Kak Kris, ayo buat komsel teens. Ya, bergerak maju, jangan berhenti nih, komsel-komsel semua. Situasi seperti sekarang, atur komsel, atur ibadah-ibadah kecil. Ya, kita bergerak maju. Ya, komsel Nuh, Pak Rudi Simanjuntak, buat Zoom, ya. Komsel, sharing di situ. Anak muda, buat komsel. Esther juga buat komsel. Ya, semua bergerak maju. Ya, kita mau bergerak karena Tuhan tidak merancang kepada kita, ya, kecelakaan. Jangan berhenti, ya. Yang kedua, jangan menyerah. Sudah bergerak maju, jangan menyerah, ya. Berusaha terus.
Maju terus, ya. Jangan sampai kita menjadi lemah, ya. Tapi kita nggak mau menyerah. Kita bergerak, ya. Ada Komsel apa lagi tuh? Boas, ayo Komsel Boas, buat lagi Komselnya. Kita sharing ria dan saling mendoakan, ya. Dan kita berpusat pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kita hari-hari ini penting. Yang penting melakukan yang benar. Itu dulu. Lakukan yang benar. Lakukan yang benar. Jangan lakukan yang kebodohan. Jangan jadi orang bebal. Tapi berpusat kepada kebenaran. Puji Tuhan. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Ya, ini pesan saya. Ya, semua bergerak. Semua maju. Semua optimis. PKS, kumpulkan anggotamu. Ya, semua kita bawa di dalam hadirat Tuhan. Ya, hari Rabu semua kumpul lagi, kita bergerak bersama. Hari Jumat kita kumpul lagi, kita bergerak bersama. Itu sebagai bukti kita tidak menyerah terhadap situasi ini. Kita optimis, kita pasti menjadi pemenang karena itu adalah janji firman Tuhan. Puji Tuhan. Sementara Pak Ricci menyiapkan lagu yang tadi untuk perjamuan kudus, Saudara sekarang boleh mengambil roti dan anggur yang saudara sudah siapkan di rumah-rumah saudara. Ya, saya minta Pak Ricci untuk nyanyikan lagu yang tadi sebelum firman. Ya, lagu apa tadi ya? Kok saya lupa. Lagu apa tadi Pak Ricci? Kasih yang terindah. Nah, ya silakan Pak Ricci. Jemaat. Sementara Pak Ricci menyanyikan lagu ini, ayo kita siapkan roti dan anggur kita siapkan hati kita sedang berhadapan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, kita minta pertolongan, kita minta kuasa kesembuhan, kita minta janji Tuhan. Ya, mari Pak Ricci kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saudara siapkan roti dan anggur. Dalammu Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang selamat. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kembali kita nyanyikan kasih yang terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
Tuhanku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus akan ku kagumi, Yesus akan ku kagumi. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Pak Betani bisa minta tolong buka Yohanes 6 ayat yang ke-50. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Ya, saudara-saudara lakukan itu. Ya, angkat roti di tangan kananmu dan perhatikan firman Tuhan ini. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 53 kita baca sama-sama. Ya, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku, ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagikannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Apakah saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Kalau engkau percaya, mari kita memakannya bersama-sama dan terimalah pertolongan daripada Tuhan. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ada kemenangan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau berjanji kami tidak mati tapi kami hidup. Sekalipun kami suatu saat kau panggil ke rumahmu Tuhan. Kami ada di tempat yang terbaik. Sekalipun kami masih ada di dunia saat ini. Engkau menyertai kami. Mari kita angkat cawan. Yaitu anggur yang melambangkan darahnya. Dan dia pun berkata, inilah darahku yang telah dimeteraikan bagi kamu. Darah Kristus akan menyucikan kita, menyembuhkan kita, mengusir segala pengaruh roh jahat, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu dimeteraikan. Pujian, sembah, dan ucapan syukur kami pada pagi hari dalam ibadah kami akan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami percaya kami diberkati. Kami disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Untuk pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Vero. Silakan Ibu Vero.
Ibu Lydia Pak yang membawakan. Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia. Ya. Shalom, Bapak Ibu, Halo. saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, selamat hari Minggu. Saya akan membacakan pengumuman hari ini. Mungkin bisa ditampilkan, Pak. Ya, selamat beribadah melalui Zoom meeting di Moria Blessing. Pengumuman yang pertama, selamat ulang tahun di minggu ini. Ya, bulan Juni tanggal 28 ada dua Bapak yang terkasih. Selamat ulang tahun Bapak Rasid Aaron Hanot. Ya. Halo, Pak Rasid. Mana dia? Wait, peace bro, peace. Di tanggal yang sama ada Bapak Henry Ami. Ya, selamat ulang tahun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lalu di tanggal 2, ya, Ibu Arnoldia Sementa atau yang dikenal dengan Ibu Bunga, istri dari Bapak Agung. Di tanggal 3, Saudara Binsar Ben Iboro. Ya, Bram ya. Bram. ini Bram. Mana dia tuh? Bram. Lalu selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari disimak baik-baik. Akan diadakan doa bersama, ya, yang sudah berjalan tentunya. Gereja mengajak seluruh jemaat Moria Blessing Family untuk mengadakan doa bersama setiap hari dari rumah masing-masing dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, jadi ini ada dua waktu yang berbeda dalam satu hari. Bapak Ibu dapat memilihnya atau mengikuti dua-duanya. Jamnya 4:30 pagi sampai 5:30. Lalu di malam hari jam 8 sampai jam 9. Ya, jemaat yang belum bergabung dalam doa bersama, mohon segera mendaftar di WA Group Moria Blessing Family. Ya, Bapak Ibu Saudara yang belum namanya atau belum daftar, ya, nanti akan disounding kembali. Please doa, ya, doa bersamanya. Bapak Ibu Saudara yang belum ambil bagian, mari di list, ya, di list yang nanti akan disounding kembali, ya. Kita sama-sama Moria Blessing Family jemaat untuk hati. Kita mau datang sama Tuhan, kita naikkan doa-doa kita, dan saya percaya ada kuasa di dalam doa yang disampaikan dengan tulus hati. Ya, selanjutnya. Ya, ini. Sunday School dari Joy Kids. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia Joy Kids, jangan lupa diingatkan anak-anaknya untuk sama-sama beribadah via Zoom. Ya. Link akan diinfokan menyusul di WA Group Moria Blessing Family. Jamnya jam 4 sore. Ya. Jadi Bapak Ibu tolong anak-anaknya untuk diingatkan kembali, nanti jam 4 sore ada ibadah malam minggu. Berikutnya, berita duka cita. Gembala dan pengurus Gereja Moria Blessing Family mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas dipanggil ke rumah Bapa di sorga pada hari Selasa 29 Juni 2021 almarhum Bapak Guru Apin Lanoy, ya, pelayan di Properties, bagian musik, dan hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 almarhum Ibu Delvita Sarihoran, Opung Keiko, yang kita kenal dengan Opung Keiko. Ini adalah ibunda terkasih dari Ibu Amel. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Amin. Saya melihat di sini ada Ibu Amel turut berbelasungkawa, bertanggungan atas berpulangnya suami tercinta dan ibu
kasih dari Bu Amel, diberikan kekuatan, penghiburan yang melimpah dari Bapa Surga. Ya, lalu selanjutnya, Bapak Ibu, kita seperti tadi Bapak Gembala sudah umumkan bahwa kita akan mengadakan ibadah penyegaran rohani di tengah minggu untuk membangun kerohanian kita dan semakin melekat kepada Tuhan. Maka Gereja Moria mengajak seluruh jemaat Moria Blessing Family untuk mengikuti ibadah penyegaran rohani yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, jamnya jam 8 sampai jam 9 malam. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari sama-sama kita ambil bagian, kita hadir di dalam Zoom untuk mengikuti ibadah penyegaran rohani. Hari Rabu, jam 8 malam sampai jam 9. Ya, selanjutnya. Ya, pada hari Jumat, seperti biasa, dengan ini akan diadakan doa Jumat ceria. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita antusias untuk mengikuti doa Jumat ceria hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, jamnya setengah 8 malam ya, sampai selesai via Zoom meeting. Seperti biasa, link akan diinfokan menyusul. Dan selanjutnya, ya, saya memberikan informasi untuk dana investasi rumah ibadah. Dana masuk tanggal 27 bulan 6 2021 sebesar 23.619.000 ya. Bapak Ibu bisa kasih love di screen-nya. Saya percaya bahwa luar biasa lagi akan ditambah-tambahkan untuk dana investasi ini. Lalu masuk tanggal 3 bulan 7 2021 sebesar 1.870.000. Total keseluruhan 25.489.000. Puji Tuhan ya, pada bulan Oktober saya percaya ketika kita mengadakan perpanjangan uangnya telah tersedia. Amin. Lalu selanjutnya, ya, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan pengumuman pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyiapkan persembahan, dapat ditransfer di nomor rekening tertera. Bentar, mungkin Pak Betani akan kasih ya nomor rekeningnya ya. Bu Lydia, mohon maaf. Ya. Persembahan ada pengumuman dari sahabat Duka Moria yang disampaikan baik. Pak Betani, persembahan aja dulu Pak, nanti baru pengumuman. Baik, Pak. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa persiapkan persembahannya. Ya, bisa ditransfer atau apabila Bapak Ibu kesulitan dalam mentransfer persembahan, boleh diinfokan kepada sekretariat Ibu Susan untuk nanti bisa diambil ya atau dikirim ke sekretariat. Ya, dengan nomor yang tertera dan saya persilakan mungkin Pak Arisi bisa mengangkat satu pujian sambil kita memberikan persembahan. Maaf, sebelumnya mari sama-sama kita baca caption yang ada di RCD. Allah adalah pencipta dan pemilik atas segala sesuatu. Aku hanyalah hamba, pengurus, dan pengelola yang mendapat kesempatan dari kepercayaan dari Dia karena anugerahnya. Waktu dan harta kekayaan adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan milik dan bertanggung jawab dan untuk kemuliaannya. Dari Ia bisa dapat diambil yang setia dan bertanggung. Dia berkata yang menabur menuai dan memberi terlebih diberkati memberi daripada menerima firman Allah yang percaya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan
buat pagi hari ini. Dan kami mau katakan Tuhan, pagi hari ini adalah orang-orang yang sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat Tuhan setiap kami pada pagi hari ini. Sebelum kami memberi Tuhan persembahan, membalikan persepuluhan, memberikan korban, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, biar kami menjadi hamba yang setia, bertanggung jawab di dalam mengelola setiap harta yang Kau percayakan kepada kami, dan memberi dengan sukacita, dan memberi dengan kekurangan, karena tahu kami adalah anak-anak-Mu yang diberkati. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu memberikan persembahan dan Kak Riki boleh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan merislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah hampir ada di penghujung. Kita hari ini akan tetap bertahan sejenak dalam kebersamaan melalui ibadah raya ini, karena ada pengumuman yang sangat penting yang harus kita sama-sama simak, ya, berkaitan dengan program Gereja Moria yang sudah lama sebenarnya program ini dicanangkan, ingin direalisasikan, tapi belum terrealisasi. Dan puji Tuhan tahun ini, tepatnya di bulan Juni ya kemarin, program ini sudah berjalan. Ya, program ini adalah program yang bernama Sahabat Duka Moria atau SDM. Program ini diadakan dengan tujuan bukan untuk mempersiapkan hari kematian, bukan. Tapi program ini diadakan untuk menolong, ya, supaya pada waktu hari itu terjadi semua tenang, semua aman, semua nyaman. Karena kita sudah mempersiapkan yang terbaik dari gereja. Jadi ini program gereja untuk jemaat. Jemaat dipersilahkan untuk bergabung, ya. Kami makanya dari beberapa minggu lalu sudah mengumumkan, dan puji Tuhan banyak respon baik yang sudah memberikan kartu keluarga, ya. Jadi program ini untuk memfasilitasi jemaat yang sedang mengalami kedukaan, gitu, ya, dan juga untuk mengubah kepanikan menjadi ketenangan. Karena ada beberapa kejadian, peristiwa yang akhirnya pada hari kedukaan, ya, kita nggak tahu kapan, siapa, saudara, panik karena nggak ngerti mesti gimana, pesan kemana, ya, lalu keuangannya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dibentuklah Sahabat Duka Moria. Nah, pengurus Sahabat Duka Moria saya akan umumkan, ya. Kami sudah menunjuk Bapak Robert Paulus sebagai koordinator SDM Sahabat Duka Moria, yang akan dibantu oleh pengurus, ya, ada Pak Betania dan Ibu Susan dan Ibu Vero.
Dan mereka akan membentuk tim, ya, tim sahabat duka mulia, karena pada peristiwa-peristiwa kedukaan banyak sekali komponen yang dibutuhkan sumber daya manusianya. Oleh sebab itu nanti Pak Robert akan membentuk tim, dan untuk pengumuman sahabat duka mulia secara teknis, ya, sebentar Pak Robert, ya, Paulus akan menyampaikan pengumuman yang akan kita dengarkan bersama-sama. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Robert. Baik, Bapak Gembala, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan memberikan yang inti-inti aja. Mungkin kalaupun ada hal-hal yang lebih teknis yang belum tersampaikan di sini, bisa menghubungi kami atau tim atau sekretariat jemaat untuk berkonsultasi yang lebih detail. Nah, kenapa sih ini dibentuk? Karena sesuai dengan arahan Pak Gembala, memang SDM ini kita butuhkan. Jadi kita akan membantu jemaat di dalam jika ada suatu keadaan yang di mana jemaat itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, biarlah sudah nggak ribut nggak repot lagi gitu kan. Jadi gereja mengambil tanggung jawab di situ untuk menyediakan ini. Nah, pertanyaannya apa aja sih yang disiapkan oleh gereja di dalam mengelola SDM ini? Nah, tentunya ketika kita dipanggil itu yang diurusin sama gereja itu dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi kami mohon untuk mengirimkan kartu keluarga atau fotokopi KTP agar supaya data-data ini lebih akurat yang ada di gereja, dan untuk kami sampaikan kepada provider yang bekerja sama dengan Gereja Moria. Oleh karena itu kami sudah gereja sudah lebih dulu untuk membayarkan uang pendaftaran. Nah, kalau ditanya uang pendaftaran berapa, itu biarlah kami yang mengetahuinya dengan Pak Gembala. Oleh karena itu untuk uang pendaftaran itu sudah dibayarkan oleh gereja. Jadi jemaat hanya membayar iuran per bulan per anggota keluarga. Jadi kalau kita mempunyai 4 anggota keluarga, kita akan membayar 4 kali yang kita sepakati di dalam rapat pada hari kemarin itu sebesar Rp8.000 per anggota keluarga. Jadi jemaat sudah tidak membayar lagi iuran pendaftaran, tapi hanya membayar iuran bulanan aja sebesar Rp8.000 per orang. Apa aja sih yang didapat? Tentunya dengan Rp8.000 ini kita nggak mikir yang mesti kelas 1 atau kelas 2. Pokoknya ini yang kita siapkan, ini standar untuk ladang pemakamannya. Jadi ditanya ini kelas 1 nggak, ini standar aja, bukan kelas 1 yang pasti gitu kan. Nah, yang didapat oleh jemaat itu ambulans dari rumah duka ke ladang pemakaman. Yang kedua itu peti jenazah standar. Nah, jika ada jemaat yang akan upgrade, tentunya ada tambahan biaya. Nah, yang kedua, 3 perlengkapan standar kedukaan, mungkin kain tile, sarung tangan, lilin, buku tamu, itu disiapkan oleh Moria. Yang keempat itu tanah makam. Nah, tanah makam ini hanya ada 3. Jadi kita nggak bisa milih, gitu kan? Ada di Pedurenan Bekasi, Mangunjaya Bekasi, dan di Pondok Rangun Jakarta. Juga untuk kayu dan kayu salib yang untuk nama tentunya. Next Pak datanya. Oke, jadi fasilitas tambahan dari sahabat duka muria itu tentunya pelayanan ibadah duka. Nah, di sini kan ada tim ibadah raya, ada pemain gitar, dan mungkin ada perlengkapannya.
Nah, pertanyaannya jika yang nggak ikut dapat pelayanan apa enggak? Tetap sama dari Moria, tetap dilayani dengan ibadah yang standar lah. Jadi yang seperti yang sudah dijalankan. Terus yang kita dapat dari SDM itu apa? Bunga salib, bunga tabur, tenda standar, terus jasa memandikan jenazah. Kalau mungkin sudah dari rumah sakit sudah dimandikan, tapi ketika mungkin ada di rumah, pasti kita butuh orang untuk memandikan jenazah. Sementara di Moria sendiri ini kami belum tahu siapa yang punya talenta untuk memandikan jenazah nih. Jadi kalaupun ada jemaat yang terbeban, boleh menelpon kami atau tim sekretariat atau pengurus yang ada. Begitu juga untuk ya namanya sudah dipanggil Bapak ya kita make up lah biar nggak kelihatan kusam lah gitu kan. Lebih lebih cerah gitu. Mau ketemu Bapak harus harus dias. Nah, yang terakhir itu tips untuk menggali atau untuk menutup kuburan itu dan tanah-tanah yang sudah digali ditaruh kembali. Lanjut Pak ini. Nah, ada beberapa hal yang mungkin gini. Jadi ada ketentuan gini. Jika jenazah ada di rumah duka dan pihak Maranatha tidak bisa melakukan kewajibannya oleh karena peraturan di rumah duka, maka kepada keluarga almarhum akan diberikan santunan duka sejumlah 1.500.000 dan dari SDM sebagai dana pengganti kembang itu sejumlah 500.000. Artinya apa? Kadang-kadang kita di rumah duka itu kan kalau kita keluarga memilih rumah duka dari pihak gereja mungkin tidak bisa sampai masuk ke situ. Jadi kalau sudah nyewa rumah duka ya sudah satu paket di situ. Nah, keluarga akan mendapat 1.500.000 dari Maranatha dan pengganti kembang dari gereja itu 500.000 rupiah. Nah, yang kedua, ketentuan yang kedua, jika jemaat yang terdaftar tidak mau memakai fasilitas ini, seperti yang sudah saya jelaskan, maka hal-hal yang sudah dibicarakan tadi akan diberikan oleh gereja. Lanjut, masih ada Pak Betania? Oh, oke, baik. Jadi saya sih mengharapkan untuk partisipasi jemaat gitu, karena apa? Hari kita dipanggil kita nggak tahu, kita siap atau nggak siap kita nggak tahu gitu kan. Yang pasti mungkin yang sekarang mungkin kita masih ada, tapi ketika kita nggak punya kita akan susah. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Pak Gembala, Bu Gembala dan tim yang ada, maka kami mengambil satu keputusan dengan rapat yang sebetulnya sudah beberapa kali kita lakukan, tapi dengan keputusan yang ini. Nah, mungkin ada jemaat yang belum atau butuh pertanyaan untuk mempersingkat waktu, silahkan boleh menghubungi kami, tim dari Sahabat Duka Moria atau ke sekretariat untuk meminta penjelasan yang lebih lanjut. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih Bapak Ketua SDM Sahabat Duka Muria. Bapak Ibu jemaat, ini sebenarnya adalah sebuah fasilitas yang gereja coba buat untuk kepentingan kita semua. Saya sekali lagi mengulang, ini bukan mempersiapkan hari kematian. Jangan salah berpikir. Kita hanya melakukan program untuk pada waktu tertentu, apabila kita semua ada dalam kondisi duka, ya maka kita sudah punya wadah untuk memfasilitasi kedukaan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Sahabat Duka Muria. Kalau ada pertanyaan, silahkan menghubungi tim Sahabat Duka Muria. Puji nama Tuhan, terima kasih bagi yang sudah mengirimkan kartu keluarga, sudah lebih dari 20 kakak, ya. Berarti satu orang 8.000, saudara akan mendapatkan fasilitas yang tadi sudah dibacakan. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun, ya. Pak Rashid, selamat ulang tahun. Terus tadi Bapak siapa ya?
Habis Pak Rashid itu Henry. Hah? Henry Amin. Pak Henry Aming. Pak Rashid, suaranya mana nih? Pak Rashid, selamat ulang tahun Pak Rashid. Puji Tuhan. Pak Aming ada? Pak Aming? Ya, lalu Ibu Bunga. Bunga ada, Bunga? Ya, selamat ulang tahun dan Binsar, Bram ada nggak nih Bram? Ya. Atau dia muda nggak apa-apa. Mari kita berdoa bersama-sama Iya, untuk mereka yang berulang tahun. Mari kita kedangkan tangan kita. Bapak, kami berdoa saat ini untuk keluarga kami, Bapak Rashid Tanot, Bapak Henry Aming, Ibu Bunga, dan Bram Tuhan, yang sudah Kau tambahkan usia 1 tahun lagi. Kami percaya, kami imani dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula kedewasaan, bertambah pula Tuhan hikmat, marifat, dan iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus terus bertumbuh. Dan kami memberkati mereka dengan janji-janji ilahi, janji dari Bapa Surgawi untuk keturunan-keturunan Abraham. Dan kami adalah keturunan Abraham, yaitu berhak menerima janji-janji Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat Tuhan, panjang umur, sehat selalu, diberkati untuk Bapak Rashid, Bapak Aming, Ibu Bunga, dan Saudara Bram. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan juga mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita terima dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memulihkan kita. Dan jadilah orang yang arif. Jangan jadi orang bebal. Orang arif adalah orang yang menetapkan pekerjaan baik. Hanya pekerjaan baik. Dan mereka mengatur waktu. Mereka memilih pergaulan. Dan mereka beriman untuk hari depan mereka. Yang penuh dengan harapan. Terpujilah nama Tuhan. Mari seluruh jemaat, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai, sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus melimpah menyertai kita semua. Dan terimalah janji firman Tuhan. Jalanmu tidak turun tetapi naik. Kau bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Roti dan anggurmu tidak akan pernah habis. Keluargamu diberkati untuk memberkati. Dan apa saja yang kau perbuat di dalam kebenaran dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibuatnya berhasil sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah ini bersama-sama dengan berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Halo. Terima kasih Ibu semua, ibadah telah selesai. Sebelum berakhir kita sesi foto ya Bapak Ibu. Bersiap untuk sesi foto. Ya. Kamera dibuka. Ya, mohon dibuka. Siap. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Lembar kedua. Siap. Di lembar kedua tetap senyum Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Alexi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati. Selamat. Hari Minggu. Tuhan. Tuhan berkati Pak Melvi, Mega. Ya, sama-sama. Hari ini.
Tuhan berkati yang melayani. God bless you. Susan. Halo semua. Halo, Tuhan berkati Pak Sumati. Saya bukan Bu Rosdiana. Ibu Rosdiana. Bu Afun. Tuhan berkati Bu Afun. Pak Stanley. Pak Stanley. Dadah. Bu Erna, Bu Lea, Bu Dharma. Halo Bu Tante. Bu Yutini. Halo Pak Tante. God bless you. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Dankelai. Aduh, tambah cantik. Dankelai. Bu Mega. Bu Hai, Oma, Tuhan berkati. Tuhan Tante. berkati. Halo. Maya. Ketemu udara. Marcella. Marcella, Halo, Bu Maya. Maya. Maya cantik. Mana itu Berkati Maya? semua. Bu Evi. Kameranya nggak dibuka Maya. Bless you. Iya. Maya. Pak Rasid, Flu. boleh makan di situ Pak Rasid. Opung. Lagi flu. Halo Opung. Opung Maria sama Opung Coki. Daulat. Yolanda. Coki. Halo Yolanda. Siapa Halo, lagi nih? Bu Coki. Erna, Mana Opung Bu ini Dharma, wajahnya, Bu Opung? Evi, bye. Bu Yolanda, Evi. ya. Bu Dharma nih, ada Bu Dharma. Salam, Halo. salam sehat selalu. Bu Yutini, salam sehat selalu. Bu Erna, salam sehat. Salam Pak sehat, Su, Bu Mari, Iya Pak. salam sehat selalu. Opung tuh suaranya. Bu Sance, salam sehat selalu Bu Sance. Ya Bu Tuhan Erna, berkati. halo Bu Erna. Halo Tante. Ya. Salam sehat Tante. Yo. Kita, Tuhan. oke kalau begitu. Yutini. Selamat makan siang semua. Kita makan siang. Pak Om Coki, halo. Halo. Mantap. Tuhan berkati. Halo Pak Riki. Iya. Halo Pak Riki. Salam sehat selalu. Mami Susan Dankelai. Mana Pominjung Halo suaranya? Bu Pero. Sehat-sehat semua. Sehat God semua. bless you. Karici. Karici. God bless you, Karici. Tuhan berkati. Pak Su, Macan, Pak Agus, Semua. Halo, Pak Robert, Bu Vero, Angel. Bye. Bye. Angel. Bu Mega. Halo Oma cantik. Ya.